Apa itu iman? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Permulaan iman adalah mengucapkan La ilaha illallah. Dari Abu Jamrah, dia berkata, saya pernah menjadi penerjemah Abdullah bin Abbas di antara orang banyak. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita seraya bertanya tentang Nabi Zi al-Jari. Minuman keras. Ibnu Abbas menjawab bahwasanya para utusan Abdul Qais mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, siapa para utusan ini? Atau dari suku apa? Mereka menjawab, kami dari suku Rabiah. Beliau berkata, selamat datang para utusan, jangan merasa hina atau menyesal. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bahwasanya kami datang dari daerah yang sangat jauh, dan antara tempat kami dan tempat engkau terdapat perkampungan kafir dari suku Mudar. Kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali pada bulan haram, oleh karena itu tunjukilah kepada kami suatu perkara jelas yang akan kami sampaikan pada kaum yang berada di tempat kami. Serta dengannya kami masuk surga. Ibnu Abbas berkata, lalu beliau memerintahkan mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Beliau memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Beliau bertanya, tahukah kalian apa hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, yaitu persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persaksian pula bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan engkau menyerahkan 1/5 dari harta rampasan perang. Beliau melarang mereka dari membuat duba, membuat minuman keras di dalam labu, dalam guci, dan dalam bejana yang dicat. Syu'bah berkata, kadangkala beliau mengatakan, di dalam wadah yang diukir. Kemudian beliau bersabda, jagalah perkara ini dan sampaikan kepada orang yang ada di tempat kalian. Hadis riwayat Muslim. 1. Nomor 35-36. Ibnu Mu'az menambahkan dalam hadisnya dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Asy'aj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 perkara yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah lembut dan sabar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitabnya, hari pertemuan dengannya, para rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan terakhir. Laki-laki tersebut bertanya kembali, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau menjawab, Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, melaksanakan sholat yang diwajibkannya, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lalu ia bertanya kembali, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat tiba? Beliau menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya.
Akan tetapi akan aku jelaskan kepadamu tanda-tandanya, kedatangannya, yaitu jika budak perempuan melahirkan tuannya, itulah di antara tanda-tanda kiamat. Dan apabila orang-orang telanjang dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, itulah di antara tanda-tanda kiamat. Dan jika pengembala, Ria al-Bumi, hidup dalam gedung yang megah, itulah di antara tanda-tanda kiamat. Juga terdapat 5 tanda-tanda yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya Allah, hanya pada silsinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, sampai firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maka mengenal. Kemudian laki-laki itu pergi meninggalkan beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datangkanlah laki-laki itu padaku. Maka para sahabat berusaha mencari untuk membawanya kembali pada Rasulullah. Akan tetapi mereka tidak melihat apapun. Kemudian beliau bersabda, dia adalah Jibril telah datang untuk mengajarkan agama kepada manusia. Hadis riwayat Muslim 1, nomor 30. Dari Sa'id bin al-Musayyab dari bapaknya, ia berkata, tatkala menjelang kematian Abu Talib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah berada di sisinya. Lalu beliau berkata, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallahu, kalimat yang akan aku persaksikan untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Tak henti-hentinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membimbingnya sambil mengulang-ulangi kalimat tersebut. Sehingga Abu Talib berkata untuk terakhir kalinya kepada mereka bahwa dia menganut agama Abdul Muthalib dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi Allah aku akan memohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, tiada sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat 9 At-Taubah ayat 113. Juga Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berkaitan dengan sikap Abu Talib. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat 28 Al-Qasas ayat 56. Hadis riwayat Muslim 1, nomor 40. Surat 9 At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat 28 Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi seperti keluargamu, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.